Selama ini, banyak media asing atau influencer luar negeri menampilkan Indonesia sebagai negara yang ramah, penuh senyum, dan hangat kepada siapapun. Namun tidak sedikit pula yang meragukannya. Mereka mengira semua itu hanyalah setting kamera, dibuat-buat demi promosi pariwisata semata. Keramahan orang Indonesia dianggap terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Rasa penasaran itulah yang akhirnya mendorong sejumlah bule dan kreator konten asing melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka memutuskan untuk menguji sendiri kebenarannya lewat sosial eksperimen, tanpa kerjasama dengan siapapun, tanpa pemberitahuan, bahkan sebagian dilakukan secara diam-diam. Mereka sengaja berpura-pura tersesat di kota kecil, berjalan kaki di bawah terik matahari, kehabisan uang receh, bahkan berpura-pura kebingungan di pasar tradisional. Yang mereka temukan justru jauh dari dugaan. Warga lokal datang menghampiri lebih dulu, bukan untuk bertanya kamera di mana, bukan untuk mencari konten, melainkan hanya untuk memastikan ada yang bisa dibantu, ada yang mengantar sampai tujuan, ada yang menolak dibayar, bahkan ada yang mengajak mampir makan di rumah. Beberapa bule terlihat terdiam tersenyum, hingga menahan air mata karena perlakuan tulus itu datang dari orang-orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Salah satu influencer luar negeri mengaku terkejut. Menurutnya di banyak negara lain, orang cenderung acuh tak acuh terhadap orang asing. Video sosial eksperimen tersebut kemudian viral di berbagai platform media sosial. Komentar dari warganet dunia pun membanjiri unggahan mereka, baik yang mengaku mulai memahami mengapa Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara yang paling ramah di dunia. Bukan karena iklan, bukan karena kamera, melainkan karena budaya gotong royong dan kepedulian yang sudah mengakar. Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa keramahan tidak perlu dipaksakan, karena ia hidup dalam keseharian. Dan bagi para bule itu, Indonesia bukan hanya tempat liburan, melainkan tempat di mana mereka merasakan diperlakukan secara manusia. Kehidupan yang santai dan tenang juga menjadi alasan bule ingin jadi WNI. Kali ini bukan soal alamnya yang indah atau biaya hidup yang murah, melainkan cara hidup masyarakatnya yang santai, tenang, dan penuh kebersamaan. Baik warga negara asing atau bule mengaku kehidupan di Indonesia membuat mereka merasakan ketenangan yang sulit didapatkan di negara asal. Di negara mereka, hidup serba cepat, bangun pagi diburu waktu, bekerja di bawah tekanan, dan setiap hari hanya memikirkan target serta uang. Sementara di Indonesia, mereka menemukan ritme hidup yang berbeda. Waktu seakan berjalan lebih pelan, orang masih sempat tersenyum, menyapa tetangga, duduk santai di warung kopi, hingga menikmati senja tanpa beban. Beberapa bule bahkan melakukan sosial eksperimen. Mereka mencoba hidup sederhana di desa, berbaur dengan warga lokal, dan menjalani aktivitas harian seperti orang Indonesia pada umumnya. Hasilnya, hampir semuanya mengaku terkejut. Mereka merasa diterima tanpa syarat, dibantu tanpa diminta, dan diperlakukan seperti keluarga, bukan orang asing. Bagi mereka, ketenangan hidup di Indonesia bukan soal harta, tapi soal rasa aman dan nyaman. Hidup tidak melulu tentang mengejar angka, melainkan menikmati momen. Tak heran jika kini semakin banyak bule yang terang-terangan menyatakan keinginannya menjadi warga negara Indonesia. Bukan demi fasilitas mewah, tapi demi hidup yang lebih damai, santai, dan bermakna. Indonesia bagi mereka bukan sekedar tempat tinggal, melainkan rumah kedua, bahkan rumah sejati.
Bagi bule, menikmati masa tua paling cocok tinggal di Indonesia. Indonesia kembali menjadi sorotan warga dunia bukan karena kemewahan kota besar, melainkan karena kehidupan yang serba santai dan kebutuhan hidup yang jauh lebih murah dibandingkan negara lain. Di banyak negara maju, biaya hidup tinggi membuat warganya harus bekerja ekstra keras, sewa rumah mahal, harga makanan tinggi, dan tekanan hidup terus meningkat. Sebaliknya, di Indonesia banyak bule justru menemukan hidup yang lebih seimbang, makan enak tidak harus mahal. Minum kopi cukup di warung, transportasi terjangkau, dan kebutuhan harian masih bisa dipenuhi tanpa stres berlebihan. Yang lebih mengejutkan, semuanya terasa lebih santai, tidak keburu-buru, tidak kaku, dan tidak penuh tekanan. Banyak bule mengaku di Indonesia mereka bisa menikmati hidup. Pagi hari berjalan santai, siang bekerja seperlunya, sore menikmati matahari terbenam, malam bercengkrama bersama teman dan tetangga. Beberapa bahkan mencoba tinggal di desa atau kota kecil, hasilnya biaya hidup makin rendah, suasana makin tenang, dan kualitas hidup justru meningkat. Inilah alasan mengapa semakin banyak bule jatuh cinta pada Indonesia. Hidup sederhana, kebutuhan murah, suasana ramah, dan ritme hidup yang manusiawi. Bagi mereka, Indonesia bukan sekedar tempat singgah, melainkan tempat untuk benar-benar hidup. Jadi menurut kalian, apakah kehidupan di Indonesia memang yang paling cocok, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.